Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami mahasiswi dan mahasiswa dari Indonesia Banking School Kemang, mata kuliah pengantar akuntansi 1, ingin menjelaskan chapter 2 tentang recording proses. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Lintang Dwi, yang kedua saya sendiri dengan Nikro Maudiah, dan yang terakhir adalah Reza Al-Mutakin. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya. Oke, di dalam recording proses ada 4 tahapan, yaitu the account, recording proses sendiri, yang ketiga proses ilustrasi, dan yang terakhir adalah trial balance-nya. Nah, di dalam account itu ada debits and credits, expansion of basic equation, dan yang selanjutnya ada journal, ada ledger, yang ketiga ada summary illustration of journalizing and posting, dan di terakhir untuk the trial balance ada limitation of a trial balance, locating errors, use, dan yang terakhir ada use of dollar signs. An account is an individual accounting record of increases and decreases in a specific asset, liability, or owner's equity item. There are separate accounts for the items we use in transactions such as cash, salary, expense, account payable, dan lain-lain. Oke, jadi untuk basic form of account, the symbols from an account consists of 3 hal. Yang pertama itu the title of the account, judulnya. Yang kedua a left or debit side. Yang ketiga a right of or credit side. Jadi untuk yang sebelah kiri itu sisi debit dan yang sebelah kanan itu sisi kreditnya. The alignment of this part resembles the letter T atau T account. Jadi bentuknya seperti ini. Yang kiri itu untuk yang debit, yang kanannya untuk kredit. Selanjutnya, debits and credits. Debit indicated left and credit indicated right. Seperti yang tadi saya jelaskan di penyampaian sebelumnya, bagian untuk yang kiri adalah debit, yang kanan adalah kredit. Recording on the left side of an account is debiting the account. Recording on the right side is crediting the account. If the total of debit amount is bigger than credit, the account has a debit balance. If the total of credit amount is bigger than debits, the account has a credit balance. Nah, berikutnya ada tabular summary compare to account form. Yang sebelah kiri nih tabular untuk summary cash, yang kanannya itu account form. Seperti yang kita lihat di sini nih, debitnya dan kreditnya dengan balance 8.050. Debiting an account. Debitnya di sini kan 15.000, seperti yang di contoh sebelumnya. Di account form ada di sebelah kiri, dimasukin di sini. Dan untuk yang kreditnya 7.000. Jadi for example, the owner makes an initial investment of 15.000 to start the business. Cash is debit as the owner, capital is credit. Jadi untuk modalnya ditaruh di debit. Yang kedua, monthly rent of 7.000 is paid, cash is credit as rent expense is debit. Untuk pembayaran sewa 7.000 itu dibayar dan diletakkannya di sisi kredit. Sehingga debitnya itu sisa 8.000 dari 15.000 yang tadi
taruh sebagai modal oleh ownernya, dikurangi dengan biaya sewa 7.000 menjadi 8.000. Cash is debit for 15.000 and credit for 7.000. Jadi sisanya $8.000. $8,000. Double entry system. Equal debits and credits made accounts for each transaction. Total debit always equal the total credits. Accounting equation always stays in the balance. Asset, liability, and equity. Sorry. Debit and credit affect asset and liability. Debit increase asset, decrease liability. Untuk yang kredit, decrease asset dan increase liability. Kebalikannya ya. Selanjutnya, normal balance. Every account has a designated normal balance. It is either a debit or credit. Accounts rarely have an abnormal balance. Normal balance, asset, and liability. Jadi untuk yang increase debit itu ke atas, decrease yang ke bawah. Liability itu sebaliknya. Sebaliknya dari aset. Normal balance, normal. Sama. Debit and credits affect owner's capital. Debits decrease owner capital dan kreditnya increase owner capital. Ini sama aja sih seperti penjelasan yang sebelumnya. Remember, drawing is a contra account. An account that is backwards from the account is accompanies the capital account. Ini sama seperti yang tadi, sebaliknya. Normal balance. Yang tadi masuknya juga itu. Selanjutnya untuk debit and credit affects revenue and expense. Dari sisi debit ada decrease revenue, dari sisi kredit ada increase revenue. Berikut sebaliknya, yang di debitnya ada increase expense dan kreditnya ada decrease expense. Normal balance, revenue and expense. Sekarang masuk ke revenue and expense. Oke, untuk yang berikutnya ada expanded basic equation and debit or credit rules and effect. Jadi, aset sama dengan liability ditambah owner's equity. Aset sama dengan liability ditambah owner's capital dikurangi dengan owner's drawing. Nah, untuk sisi-sisinya, ini untuk debit, aset, untuk di bagian aset, debitnya di sebelah kiri dan kreditnya di sebelah kanan. Untuk liability, sebaliknya dari yang aset. Untuk owner's capital, debitnya di sebelah kanan dan kreditnya di sebelah kiri. Dan untuk owner's drawing-nya sebaliknya juga. Kemudian untuk revenue, debitnya di sebelah kiri, kreditnya sebelah kanan. Untuk expense, sebaliknya. Untuk materi terakhir yang saya sampaikan mengenai the recording process.
Yang pertama itu harus analyze each transaction, masuknya debit atau kredit, plus atau minus. Yang kedua, enter transaction in a journal. Yang ketiga atau yang terakhir, transfer journal information to ledger accounts. Terima kasih Roro. Selanjutnya The Journal akan dijelaskan oleh saya. Silakan Lintang. Ya. Jurnal itu adalah transaksi yang dicatat dalam urutan kronologis sebelum dipindahkan ke buku yang besar. Biasanya di jurnal umum itu adalah ada tempat untuk tanggalnya, ada judul akun sama penjelasannya, ada nomor referensinya. Nomor referensinya itu bermacam-macam. Terus ada 2 kolom untuk jumlahnya, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nih, biasanya jurnal ini memiliki kontribusi untuk beberapa pencatatan nih teman-teman. Pertama, biasanya jurnal itu mengungkapkan di satu tempat efek lengkap dari suatu transaksi tersebut. Jadi misalnya transaksi itu dampaknya apa, nanti diungkapin nih dari jurnal ini, terus tuh memberikan catatan kronologis, terus yang ketiga membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap transaksi dapat dibandingkan. Lin, sorry Lin, kayaknya gue harus off cam dulu deh Lin. Iya, emang harusnya iya sih, Ro. Ya udah nggak apa-apa, kita dari ulang. Gue dari yang pindahin ke lu aja ya. Nih gue gue mindahin ke lu, terus gue off cam. Dari sini ya. Benar gak? Benar ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lintang. Silakan Lintang. Sebentar. Kita nonaktif dulu. Mereka jelek banget ternyata muka gue di sini. Ya, terima kasih Roro. Selanjutnya, The Journal akan saya jelaskan ya teman-teman. Jurnal itu adalah transaksi yang dicatat dalam suatu kronologis sebelum dipindahkan ke dalam buku besar. Biasanya nih jurnal umum tuh ada tanggalnya, terus ada judul akun dan penjelasannya, serta ada nomor referensinya. Nomor referensinya itu bermacam-macam dan ada dua kolom untuk jumlah. Biasanya kan kolom kredit sama debit ya teman-teman. Next row. Nah, jurnal ini nih memiliki kontribusi dalam proses pencatatan teman-teman. Yang pertama nih ya, mengungkapkan di satu tempat efek lengkap dari suatu transaksi. Misalnya transaksi apa memiliki dampak apa. Terus yang kedua memiliki catatan kronologis, dan yang ketiga membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit di setiap transaksi dapat dibandingkan. Jadi, memasukkan data transaksi ke dalam jurnal tersebut adalah disebutnya biasanya penjurnalan. Transaksi jurnal dibuat untuk setiap transaksi. Nah, transaksi tersebut biasa terdiri dari tanggal transaksi, akun-akun, dan jumlah yang harus didebet dan dikreditkan. Terus penjelasan singkat tentang transaksi itu apa. Nah, di sini kan ada udah ada jurnalnya nih teman-teman. Di sini yang dilingkarin adalah tanggalnya. Yang tadi kan menjelaskan kalau di suatu jurnal itu harus ada tanggal, dan ini ada tanggalnya nih 1 September 2015. 2005. 1 September 2005. Ini adalah tanggalnya. Next row. Nah, yang kedua ini judul akun debit ini biasanya dimasukkan di margin yang paling kiri pokoknya dari kolom judul dan penjelasan.
Kalau misalnya kredit itu diidentifikasi pada baris berikutnya. Jadi kalau misalnya akun debit pasti selalu paling kiri. Sedangkan akun kredit pasti lebih ke kananan, teman-teman. Seperti yang kita lihat kan, yang dilingkarin pakai tinta warna biru tua, itu adalah akun debit. Dia kan di sebelah kiri nih, lebih kiri. Terus yang kedua, case yang kedua, yang di paling bawah, yang pakai warna hijau toska, itu lebih menjorok ke sebelah kanan kan, teman-teman. Itulah bedanya. Nih di sini kan jumlah akun debit ditulis di debit, sedangkan jumlah akun kredit ditulis di kredit. Seperti yang dilihat, yang dilingkari warna biru tua, itu adalah jumlah akun debit. Case-nya kan di debit kan, jumlahnya berarti dimasukin di kolom debit. Terus yang ini, yang kredit, yang R nil kapital, itu kan dia kredit, berarti dijumlahkan di jumlah kolom kredit, teman-teman. Yang ini biasanya adalah penjelasan singkat apa itu transaksinya. Ini kan R nil capital invested cash in business. Itu adalah penjelasannya. Begitu pula yang bawah itu juga penjelasan singkatnya mengenai apa isi transaksinya mengenai apa, kayak gitu. Nah, biasanya di sini tuh ada space nih antara nomor 1 sama nomor 2. Itu biasanya tuh memisahkan jurnal individu dan membuat semuanya tuh lebih enak dibaca dibandingkan harus dempet-dempetan, nggak ada jarak gitu kan, kayak aduh apa nih bacanya, kayak gimana sih, kan kalau kayak gini lebih enaknya kita ngelihatnya gitu, teman-teman. Dan kolom yang ini adalah kolom referensi. Biasanya sih kalau di jurnal dikosongin aja, tapi nanti pas saat jurnal ke buku besar baru nanti itu diisi gitu. Nanti kita bakal ada kok penjelasannya tentang si kolom referensi ini nanti. Kalau misalnya transaksi jurnal hanya melibatkan 2 akun aja nih, teman-teman, kayak yang jurnal yang di bawah ini, cash sama yang invested cash in the business, itu namanya disebut jurnal sederhana, teman-teman. Karena cuma ada 2 aja. Sedangkan kalau misalnya akun transaksinya lebih dari 3 atau lebih, itu disebut jurnal majemuk, teman-teman. Karena kan di sini ada 3 nih, delivery equipment, cash, sama account payable. Itu kan lebih dari 2. Pokoknya di atas minimal 3 atau lebih, itu disebutnya jurnal majemuk. Nah, ini adalah format yang salah. Seharusnya semua akun debit ini dicantumkan sebelum akun kredit dicantumkan. Jadi semuanya tuh harus debit dulu baru kredit. Jadi yang dicantumkan pokoknya awal-awal tuh pasti harus debit dulu yang dicantumkan baru kredit. Oke. Kayak misalnya aja nih, kalau misalnya kita mau beli barang, nggak mungkin kan kita langsung dikasih barangnya. Pasti kita harus ngeluarin uang dulu dong, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini adalah buku besar. Nah, buku besar itu adalah sekelompok akun yang dikelola oleh pemerintah. Buku besar itu adalah sekelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Nah, terus dikumpulin nih, namanya itu buku besar. Nah, biasanya buku besar ini terdiri atas aset, kewajiban, sama equity. Equity dari si yang punya perusahaan. Next, Ro. Nah, ini tuh salah satu posting jurnalnya. Nih, kalau misalnya yang atas kan general jurnal nih, teman-teman. Di sini kan sama-sama ada tanggalnya, terus sama juga explanation-nya. Cuman kalau misalnya kalian perhatiin di general di buku besar ini sama si general jurnal ini, perbedaannya ada di referensi. Kalau misalnya di buku besar ini kita nih bisa lihat kan J1 itu adalah salah satu nomor referensinya, kayak gitu. Boleh next, Ro.
Pokoknya di dalam buku besar ini itu adalah ada isi kolom yang berisi tentang sesuai dalam tanggal, halaman jurnal, jumlah debit yang tertera. Terus dalam kolom referensi jurnal, tulis nomor akun yang diposting sesuai dengan jumlah debitnya. Misalnya ini kan di sini kan case-nya nomor referensinya 10. Berarti di sini nomor di general buku besarnya nomor 10 J1 kan di sini yang case-nya kan nomor referensinya 10 15.000 di debit kan teman-teman. Berarti di sini J1 15.000 15.000. Jadi gitu. Terus, di dalam buku besar memasukkan kolom yang sesuai dari akun yang dikreditkan, tanggal, halaman, judul, dan jumlah kredit yang ditampilkan jurnal. Misalnya, ini kan tanggal 1 September, yang Ernil Capital ini punya kredit 15.000 ya teman-teman. Terus di jurnal ini, kita tulis di sini, J1, 15.000-nya kredit, terus balance-nya juga 15.000. Nomor referensinya sesuai ngikutin sama yang jurnal umumnya ya teman-teman, nomor 25 gitu. Boleh next, Ro. Nah, di sini sama aja sih teman-teman kayak yang sebelumnya. Di kolom referensi jurnal ditulis akun yang diposting jumlah debitnya. Kan di sini yang dilingkari ini case-nya referensinya nomor referensinya 10 ya. Case-nya kan 15.000. Jadi di sini ditulis JT1 15.000 kayak gitu. Sama aja kayak yang sebelumnya. Kalau misalnya dia postingannya debit, berarti dia nanti ditulisnya tetap di debit. Nggak bisa berubah ke kredit ataupun sebaliknya. Lalu ini yang terakhir, chart of account. Nah, chart of account itu adalah mencantumkan akun dan nomornya yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Ini kan ada tulisan ini 101 itu cash, 112 itu account payable, 126 itu advertising supply, 130 prepaid insurance, 157 office equipment, dan seterusnya masih banyak nih, kayak liability juga ada 200 itu not payable, 2001 account payable, 400 ada service revenue, terus ada salary expense juga nomor 726, dan 729 juga rent expense. Jadi ini adalah yang tadi saya bilang, yang tadi kan ada kalau misalnya di kolom home jurnal tuh ada tulisan ref. Nah, ref ini adalah referensi. Nah, nomor inilah teman-teman yang dimasukin nanti. Sesuai misalnya kalau misalnya kita pilih cash, ya udah berarti 101. Atau kalau misalnya kita mau not payable atau account payable, ya sesuai 200 atau 201. Itu sesuai kita pilih angkanya, nomor referensinya sesuai dengan akun yang kita pilih, akun apa yang kita kerjakan, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Reza. Silakan, Reza. Terima kasih, Lintang. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang investment of cash by owner. Yang pertama itu ada transaction. 1 Oktober, CR Bayret menginvestasi $10.000 cash untuk bisnis pengiklanan sebagai agensi pengiklanan. Terus basic analysisnya, the asset cash in increase $10.000. Terus owner equity CR Bayret capital is increase $10.000. Ketiga, debit credit analysis. Debit increase asset, debit cashnya $10.000. Credit increase owner's equity, credit CR Bayret capital $10.000. Lanjut ke purchase of office equipment. Journal entry-nya seperti ini, 1 Oktober.
Akunnya cash pada kapital CR by rate-nya. Debitnya 10.000 diposting dan kreditnya 10.000 juga. Selanjutnya investment of cash by owner. Transaction 1 Oktober. Perusahaan buyer itu membayar 5.000 dolar peralatan yang akan digunakan 3 bulan dengan not payable 12%. Kedua, basic analisisnya, the asset office equipment meningkat 5.000 dolar. Liability not payable meningkat 5.000 dolar. Terus purchase of office equipment, ini ada jurnalnya, account titelnya office equipment pada notes payable. Debitnya ketika diposting debitnya 5.000 dan kreditnya juga 5.000. Receipt of cash for future service. Pertama transaction 2 Oktober itu 1.200 dolar cash advance is received from a client for advertising service expected to be completed by December 31. Terus basic analysis, asset cash is in aset cashnya meningkat 1.200 dolar. Liability unearned fees meningkat 1.200 dolar. Terus liability often have the word payable in their title. Unearned fees are a liability. Debit credit analysis. Receipt of cash future service-nya. Ini ulang dari debit credit analisisnya. Debit increase asset, debit cash-nya 1.200 dolar, credit increase liability, credit unearned fees 1.200 dolar. Receipt of cash for future service, journal entry-nya 2 Oktober. Akunnya cash pada unearned fees yang diposting 1 Oktober 10.000, 2 Oktobernya 1.200 dan kreditnya 1.200. Next, payment of monthly rent. Transaction-nya 3 Oktober. Office rent for October is paid in cash 900 dolar. Basic analysis-nya, the expense rate is increased 900 dolar. Payment pertains only to the current month. Asset cash is decreased 900 dolar. Debit credit analysis, debit increase expense. Jadi debit rent expense-nya tuh 900 dolar. Credit decrease aset, credit cash-nya tuh 900 dolar juga. Payment of rent expense, journal entry-nya 3 Oktober. Account-nya rent expense pada cash. Debitnya saat diposting 900 dan kreditnya juga 900. Selanjutnya payment for insurance. Transaksi pada 4 Oktober 600 dolar. Paid 1 year insurance policy expires next year on September 30. Lanjut ke basic analisisnya. Asset prepaid insurance increase 600 dolar. Payment extends to more than current month. Asset cash in decrease 600 dolar. Payment of expense benefiting more than one period are prepaid expense or prepayments. Selanjutnya debit credit analysis. Debit increase asset, debit prepaid insurance 600 dolar. Credit decrease asset, credit cash 600 dolar. Selanjutnya payment for insurance, journal entry 4 Oktober. Akunnya prepaid insurance pada cash.
pada saat di posting yang 4 Oktober debitnya tuh 600 dan kreditnya juga 600. Selanjutnya progress of supplies on credit transaction 5 Oktober. An estimated 3 months supply of advertising material is purchased on account from Aero Supply for $2.500. Basic analysis. The asset advertising supplies is increased $2.500. The liability account payable is increased $2.500. Debit credit analisisnya. Debit increase asset. Debit advertising supplies $2.500. Credit increase liability. Credit account payable sebesar $2.500. Purchase of supplies on credit 5 Oktober, akunnya advertising supplies pada account payable diposting 5 Oktobernya itu debitnya 2.500, lalu account payable-nya juga 2.500. Hiring of employee transaction 9 Oktober. Hire for employee to begin work on 15 Oktober. Each employee is to receive a weekly salary $500 untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Payable every 2 weeks. First payment pada 26 Oktober. Basic analisisnya, business transaction has not occurred, only an agreement between the employer and the employees to enter into a business transaction beginning on 15 Oktober. Debit credit analisisnya, debit credit analysis is not needed because there is karena nggak ada journal account-nya. Selanjutnya withdrawal of cash by owner transaction 20 Oktober. CR Barrett withdraws 500 cash for personal use. Basic analisisnya, the owner's equity account CR Barrett drawing is increased $500. The asset cash is decreased $500. Debit credit analisisnya, debit increased drawings, debit CR Barrett drawings $500. Credit decreased asset, credit cashnya $500. Lanjutnya jurnal entry-nya pada tanggal 20 Oktober. Akunnya CR Barrett drawing pada cash, postingnya debitnya 500, kreditnya juga 500. Payment of salary transaction 26 Oktober. Employee salaries of $4.000 are out and paid in cash. Basic analisisnya, the expense account salaries expense is increased $4.000. The asset cash is decreased $4.000. Debit credit analisisnya, debit increase expense, debit salaries expense 4.000, credit decrease asset, credit cashnya $4.000. Payment of salary, journal entry-nya 26 Oktober. Account title-nya salaries expense pada cash. Debitnya 4.000 dan kreditnya juga 4.000. Selanjutnya receipt of cash for Fish Earnet. Transaction-nya 31 Oktober. Receive $10.000 in cash from Copa Company for advertising service rendered in October. Lanjutnya basic analysis, the asset cash is increased $10.000. The revenue Fish Earnet is increased $10.000. Debit credit analysis, debit increase asset, debit cashnya jadi $10.000, credit increase revenue,
credit fees earned $10.000. Journal entry-nya 31 Oktober. Akunnya cash pada fees earned. Diposting debitnya 10.000, kreditnya juga 10.000. Selanjutnya trial balance. Trial balance ini daftar akun dan balances yang ada waktunya. Terus the primary purpose of trial balance is to prove debit. Tujuannya tuh untuk menyimbangkan antara debit dan kredit setelah dicatat. Ketiga, if debit and credit do not agree, the trial balance can be used to uncover error in journalizing and posting. Trial balance ada ini step dari trial balance. Yang pertama tuh list the account title and balances. Terus ada total debit and ada kolom total debit dan kredit. Yang ketiga menyimbangkan antara dua kolom yaitu debit dan kredit. Ini contoh trial balance-nya. Jadi tuh debit dan kreditnya tuh harus sama. Limitation of trial balance. Pembatasannya, trial balance does not prove all transactions have been recorded or the ledger is correct. Yang kedua, numerous error may exist even though the trial balance columns agree. For example, jadi trial balance may balance even when yang pertama transaction is not journalized. Yang kedua correct journal entry is not posted. Yang ketiga journal entry is posted twice. Yang keempat incorrect account used in journalizing or posting. Yang kelima offsetting error are made in recording. Next. Selanjutnya bakal ada pembahasan soal yang diberikan. Mulai dari P11A. Kines Repair Ltd was started on 1 Mei. Summary of a transaction is presented below. Yang pertama, shareholder invest 10.000 cash. Shareholder yang pertama menginvest 10.000 euro cash in the business in exchange for ordinary share. Yang kedua, purchase equipment for 5.000 euro cash. Ketiga, paid 400 euro cash for May office rent. Keempat, paid 700 cash for supplies. Kelima, incurred 250 of advertising. Keenam, receive 4.700 euro in cash from customer for repair service. Ketujuh, declared and paid of 1.000 euro cash dividend. 8, paid part-time employee salary 1.000 euro. Selanjutnya paid utility bills 160 euro. Perform repair service worth 980 on account. 11, collected cash of 120 euro for service bill in transaction. Yang ke-10.
Lanjut, ini jawabannya. Jadi ini untuk yang pertama, bracketnya yang 10.000. Bracketnya 10.000, terus share capitalnya juga 10.000. Yang kedua, cashnya minus 5.000, equipmentnya plus 5.000. Jadi 5.000 tambah 5.000, hasilnya pada share capital 10.000. Yang ketiga minus 400 cashnya, dan minus expense-nya tuh minus 400 juga. Hasilnya 4.600 tambah 5.000 kemudian 10.000, dikurangin expense-nya 400. Yang keempat minus 700 pada cash-nya, terus supply-nya plus 700. Lalu hasilnya 3.900 tambah 700 tambah 500 tambah 10.000 di minus 400. Yang kelima, account payable-nya plus 250 menjadi 3.900 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 minus 650. Yang keenam, plus 4.700 pada cash, dan revenue-nya plus 4.700. Jadi 8.600 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 650. 7 minus 1.000 pada cashnya, dan dividennya juga minus 1.000. Hasilnya 7.600. 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 650 minus 1.000. 8 cashnya minus 1.000, expense-nya juga minus 1.000. 9 minus cashnya minus 160, expense-nya juga minus 160. Jadi 6.440 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 1.810 minus 1.000. 10, account receivable-nya 980, revenue-nya 980, jadi 6.440 tambah 980 tambah 7.000 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 5.680 minus 1.810 minus 1.000. Yang ke-11, cashnya 120, account receivable-nya minus 120, jadi cashnya 6.560 tambah 860 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 1.000 tambah 5.680 minus 1.810 minus 1.000. Selanjutnya atas lagi. Nah, jadi itu hasilnya seimbang, 13.120 dan 13.120. Untuk penjelasannya, yang A itu rent expense, B advertising expense, C service revenue, D dividend, E salaries and wages payable, F utilities expense, G service revenue. Yang bagian B-nya service revenue, 4.700 tambah 980 euro, hasilnya 5.680 euro expense. Expense-nya tuh ada salary and wages 1.000 euro, rent-nya 400, advertising 250, utilities 160. Jadi net income-nya 3.870. Akan lanjutkan oleh Lintang. Terima kasih. Terima kasih Reza. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama akan saya jelaskan ya teman-teman. Soal yang pertama,
I1 strip 1. Son Gerot and V perform the following accounting tasks during the year. Yang pertama itu analyzing and interpreting information. Itu tuh termasuk dalam communicating. Kenapa? Termasuk dalam communication. Kenapa termasuk dalam communication? Karena communication itu termasuk ada dua nih. Yang pertama, prepare accounting report sama analyze and interpret for user. Terus yang kedua, classifying economic event. Itu termasuk recording. Kenapa termasuk recording? Karena recording termasuk record, klasifikasi, dan summarize. Ketiga, explaining use, meaning, and limitation of data. Itu termasuk dalam communication. Kenapa communication? Karena termasuk dalam analyze and interpret for user. Terus yang keempat, keeping a systematic chronological diary of event. Itu kan kayak membuat buku harian kronologis ya teman-teman ya. Berarti itu termasuk dalam recording. Kan recording termasuk dalam record, klasifikasi, dan summarize. Record kan mencatat, berarti ini termasuknya recording. Terus yang kelima, measuring event in monetary unit. Itu kan kayak mengukur peristiwa di setiap kejadian ya teman-teman. Itu juga termasuknya recording karena itu termasuk kan pencatatan juga ya. Terus yang keenam, preparing accounting report. Itu termasuknya communication karena kan communication itu termasuk dari prepare accounting report. Dia menyiapkan laporan accountingnya. Terus yang ketujuh, reporting information is a standard format. Itu termasuknya juga communication karena kan dia termasuk dalam reporting report juga ya teman-teman ya. Terus yang ke-8, selecting economy activities relevant to the company. Itu termasuknya identification. Identification itu kayak seleksi nih transaksi-transaksi apa aja nih yang bakal dijalanin. Makanya masuknya ke identification karena dia selecting, dia menyeleksi. Terus yang terakhir, summarizing economic event. Dia termasuk record karena kan record itu yang tadi saya bilang ada 3, record, klasifikasi, sama summarize. Jadinya ke recording. Oke, soal selanjutnya akan dibahas oleh Ikro. Silakan, Ro. Baik, terima kasih Lintang. Untuk soal selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian E1-9, yaitu an analysis of transaction for GL Kang & Co Ltd was presented in S18 itu yang ada di buku Financial Accounting warna biru di halaman 40. Assume that in August is the company's first month of business. Nah, untuk instructionnya sendiri, di sini kita harus mempersiapkan income statement, retained earnings, sama yang terakhir itu financial position at 31 Agustus tahun 2017. Jadi, dari soal yang ada ini kita harus membuat 3 buah laporan. Apa aja laporannya? Yang pertama income statement atau yang biasa disebut dengan laporan laba rugi. Yang kedua ada retained earnings. Dan yang terakhir financial position yang ada di sini. Nah, pertama saya jelasin dulu nih untuk laporan laba ruginya. Di bagian revenue hanya ada satu, yaitu service revenue dengan nominal 9.100 euro. Untuk bagian expense-nya ada 3, ada salaries and wage expense dengan nominal 3.900, ada rent expense atau biaya sewa itu 6.500, utilities expense 500. Nah, kalau dijumlahkan untuk salaries and wage expense, rent expense, dan utility expense 3.900, 650, dan 500 ini nominalnya itu adalah 5.050 euro. Sehingga total revenue 9.100 dikurangi dengan total expense 5.050 menghasilkan net income
sejumlah 4.050 euro. Untuk selanjutnya yaitu retained earnings per 1 Agustus 2017 itu 0. Nah, untuk add-nya di sini ada net income yang tadi sudah kita hasilkan, yang sudah kita hitung bersama, yaitu di 4.050 dikurangi dengan dividennya 2.000 euro, sehingga mendapatkan return earnings per 31 Agustus yaitu 2.050 euro. Udah paham ya sampai sini teman-teman? Untuk yang terakhir, laporan yang terakhir yang saya jelaskan berupa financial position at 31 Agustus 2017. Di sini asetnya itu di bagian aset ada current asset berupa cash, account receivable, dan supply. Untuk cash itu dengan nominal 9.150, account receivable itu 4.150, supply 750, sehingga menghasilkan total current asset sejumlah 14.050 euro. Di bagian fixed asset ada equipment dengan nominal 5.000. Sehingga total fixed asset yang kita dapatkan yaitu total current asset 14.050, ditambah dengan total fixed asset 5.000 menghasilkan nominal 19.050 euro. Masuk ke bagian liability and stakeholders equity. Di sini ada current liabilities dan stakeholders equity. Pertama saya akan menjelaskan dulu untuk dari sisi current liability-nya. Nah, itu ada account payable sejumlah 2.000 euro. Nah, total current liability-nya menjadi 2.000. Mananya ada satu ya. Berikutnya untuk stockholders equity-nya, common stock-nya itu 15.000 dan return earnings-nya itu 2.050. Kalau dijumlahkan nih, common stock dan return earnings itu menghasilkan 17.050 euro. Nah, untuk mendapatkan total stockholders equity-nya, yaitu 2.000 ditambah 17.050, sehingga menghasilkan 19.050 euro. Nah, untuk nominal ini, di sisi aset dan liability ini harus sama kanan kirinya. Di sini sudah berhasil kita dapatkan nominal yang sama. Baik, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh Reza, silakan. Terima kasih, Kro. Selanjutnya P11A. Genesis Repair Ltd was started on 1 Mei. Summary transaction-nya seperti di bawah ini. Shareholder menginvestasi 10.000 euro cash in the business for ordinary share. 2 purchase equipment for 5.000 cash. Ketiga paid 400 euro cash for May office rent. Yang keempat paid 700 euro cash for supplies. 5 incurred 250 euro of advertising cost. Keenam receive 4.700 euro in cash from customer for repair service. 7 declared and paid 1.000 euro cash dividend. Ke-8 paid part-time employee salary 1.000 euro. Paid utility bills 160 euro. Perform repair service worth 980 euro on account. Yang terakhir collected cash of 120 euro for service built in transaction 10.
atas lagi. Lalu ini jawabannya, yang pertama 10.000 ada pada cash, share capital juga 10.000, jadi 10.000 sama dengan 10.000. Terus yang kedua minus 5.000 pada cashnya, equipmentnya plus 5.000, jadi 5.000 tambah 5.000 sama dengan 10.000. Terus yang ketiga minus 400 pada cashnya, expense-nya juga minus 400, jadi 4.600 tambah 5.000 sama dengan 10.000 kurang 400. Yang keempat minus 700, supplies-nya plus 700, jadi 3.900 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 10.000 minus 400. Yang kelima 3.900, cash-nya, supplies-nya 700, tambah equipment-nya 5.000 sama dengan account payable-nya 250, share capital-nya 10.000, expense-nya minus 250. Lalu yang keenam 4.700, pada case-nya, terus revenue-nya juga plus 4.700, jadi 8.600 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 650. 7 minus 1.000 cash-nya, dan minus 1.000 juga pada dividen, jadi 7.600 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 650 minus 1.000. Ke-8 minus 1.000 pada case-nya dan expense-nya juga minus 1.000. Jadi 6.600 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 1.650 lalu minus 1.000. Ke-9 minus 160 pada case-nya, expense-nya juga minus 160, jadi 6.440 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 4.700 minus 1.810 minus 1.000. Ke-9 minus 106, ke-10 account receivable-nya plus 980, revenue-nya plus 980, jadi 6.440 tambah 980 tambah 7.000 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 5.000 680 minus 1.810 minus 1.000. Yang ke-11 case-nya plus 120, account receivable minus 120, jadi hasilnya 6.560 tambah 860 tambah 700 tambah 5.000 sama dengan 250 tambah 10.000 tambah 5.680 tambah 1.810 tambah 1.000, jadi hasilnya sama, yaitu jadi 13.120 euro. Nah, untuk yang tadi itu yang pertama itu A, rent expense, B, advertising expense, C, service revenue, D, dividend, E, salaries and wages payable, yang F, utilities expense, yang G, service revenue. Lalu lanjut yang ke soal B-nya, service revenue, 4.700 tambah 980 euro, hasilnya 5.680. Expense itu ada salary and wages 1.000 euro, rent 400, advertising 250, utilities 160, jadi 1.810. Jadi net income-nya 5.680 dikurang 1.810 sama dengan 3.870. Sekian pembahasan soal dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.